Kita akan mulai Dia nggak boleh lewat. rekaman di sini. Ada penyandaran. Ini udah semua. Nih, Wah, saya udah kirimkan di kolom chat. salah lagi ya kalau Jakim TK. Apakah suara saya terdengar, Bu Lili Sri, di panjenengan? Ada. Berarti di pengaturan panjenengan, Bu Lili Sri. Kok ini nggak di? Oh malam banget. Benar kalau kok. Ah, begini. Belajar apa? Saya bisa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia pada anak-anakku semua, anak SMP yang satu Kendit, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruang Zoom meeting kita pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dari serentetan perjalanan hidup kita dari hari kemarin hingga hari ini kita diberikan nikmat sehat, umur panjang yang barokah. Kita diberikan kekuatan. Tadi ada yang berjuang membawa nama sekolah di jalur prestasi non akademik dengan berjuang di lomba LKBP, lomba baris berbaris. Ya, saya ucapkan selamat dan semangat. Semoga mencapai hasil yang maksimal. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak ibu sekalian dan anak-anakku yang saya banggakan, perkenankan untuk kesempatan kali ini saya akan membuka kegiatan ini. Mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah pengantar sekapur sirih sebagai semangat kepada anak-anak kita, kepada Ibu Lili Sri Wahyuni dan Ibu Erkan. Saya mulai dari Ibu Lili Sri Wahyuni. Monggo Bu Lili. Apakah sudah bisa? Halo, Ibu Lili. Sebentar, Lili. Bu Lili Sri, itu panjenengan ada tombol unmute untuk tanda audionya, tanda mic-nya. Tolong dipencet dulu. Di tombol unmute, Bu. Tanda mic itu dipencet, Ibu. Ya, yang warna merah itu dipencet. Di kamera belakang. Atau mungkin kita bergeser dulu ke Ibu Erwin Restu Amalia. Bu Erwin. Nah, ini sambil masak ini mungkin Bu Erwin ini. Mana ada Bu Erwin? Bu Erwin. Silakan Bu Erwin di unmute di tanda speakernya itu. Silakan dimotivasi anak-anak. Silakan. Suaranya belum muncul, tanda mute-nya di situ belum dipencet.
Bisa Bu Erwin? Belum keluar suara nih. Halo, Halo. Assalamualaikum. Oke, Bu Erwin, silakan Bu Erwin. Selamat malam, anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak bangsa. Selamat malam Bu. Siapa saja ini yang bergabung, Pak Agung? Ini yang guru-gurunya masih Bu Lili sama sampean. Mungkin yang lain menyusul. Monggo Bu Erwin Selamat. semangati. Iya. Semoga sukses. Yang tekun. Kerjakan apa yang nanti dipandu sama Bapak Agung. Bu Erwin pegang tim loh. Bu Erwin tuh pegang timnya Bu Erwin tuh siapa tuh ya? Vica ya, Apa bukan? tim saya? Saya belum baca soalnya. Timnya saya, Pak. Timnya Oh, Bu Erwin Vica. apa? Saya. Pak. Hah? Timnya Bu Erwin apa? Saya Bu Rika. Saya Bu Erwin. Ah, siapa Bu Erwin? Anu Ana. Cinta. Saya, Semangat. Andini sama Kevin. Andini belum Ana, masuk ya? Andini, sama Kevin. Timnya Iya. Ibu. Iya. Nat, Semangat. Kevin Nat sama Iya. Andini. Mungkin Bu Erwin ada lagi Bu Erwin yang mau disampaikan sebelum ke Udah, Bu kan Lili lebih Sriwahyuni. Pak Agung. Hah? Oke, terima kasih Bu Erwin. Monggo kepada Ibu Lili Sriwahyuni untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Itu sudah keluar suara deh kayaknya Bu, yang jenengan. Bisa Bu? Suaranya Bu. Tadi sudah keluar suara Bu Lili. Sudahkah Bu Lili? Ya, di tombol tanda speaker itu Bu. Halo? Bisa kan Bu? Mungkin ini Bu Lili, Ibu keluar dulu dari meeting Zoom, lalu masuk lagi Ibu. Out dulu dari meeting Zoom, lalu Ibu masuk lagi nanti bisa Bu. Ya, ada lift itu dulu, nanti masuk lagi, mungkin jaringan. Oke, yang satunya lagi Bu, yang di HP juga keluar, nanti masuk lagi Bu. Kami tunggu Ibu. Nadia sudah dihubungi Kevin, kelompoknya yang Burika. Nadia sama Said ada di sini, Pak. Oh iyalah, tak apa, iyalah. Nggak tahu, tadi bilangnya mau ke sini juga. Belum datang. Oh iya wes, oke. Yang punya Naila, soalnya kan nanti ada ngerjain soal yang dari Bu Ria. Ada keluar. Oke, Bu Lili sudah masuk? Halo Bu Lili. Boleh kami lanjutkan Bu Lili? Nanti Ibu mungkin penguatan di akhir Ibu Lili.
Halo? Nggak ada Pak Agung. Pak Agung suaranya kedengaran sama anak-anak. Ibu tanda mic-nya yang merah Iya, belum tapi dipencet, sudah Ibu. bersuara Bu Lili. Bu Lili sudah bersuara. Bening jadi muter rekaman apa voice note guru WA. Hmm. Oke, Oh, kita sampean. Sampean. iya. Oke, Tak Ibu kirain. Bu Siti Juaria, sebentar lagi Ibu bisa masuk. Ibu Lili Sri, eh, eh, nanti eh, bisa gunakan apa namanya telepon ke saya. Jadi Bu ngomongnya di laptop, buka laptop terus telepon ke saya, nanti saya speakerkan ke sini biar kedengeran. Di di sekarang juga nggak apa-apa. Gimana Bu Ria? Nunggu Bu Lili Sri atau di akhir Bu Lili? Pak Agung, Oke, kita ini dulu, kemudian nanti mungkin Bu Lili bisa memotivasi di akhir kegiatan. oke, silakan. Bisa dimulai Pak Agung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agung. Saya dikasih kesempatan ini. Selamat malam kepada Bu Erwin, selamat malam kepada Bu Lilisri, selamat malam kepada anak-anak hebat nih. Bu Ria itu pendengarnya dari Pak Agung tuh ceritanya anak-anak. Wah, sekolahku itu ada anak pinter-pinter ini, gitu. Minta ini pokoknya mereka di backup pinter-pinter nih. Oke, baik, silakan dikumpulkan anak pinternya SMP 1 Kedit biar ikut berjuang ya. Nah, perkenalkan dulu, saya Ibu Siti Juaria, bisa dipanggil Juria, istrinya Pak Agung ya. Oh, kalau kalian kenalnya Pak Agung. Nah, dulu SMK 1 Panji. Jadi nanti kalau kalian mau ke SMK 1 Panji, ketemu Juria. Begitu. Anak-anak, ini besok semuanya sudah memegang ini Pak Agung, sudah melakukan konfirmasi di akun belajar emailnya masing-masing. Pak Agung, apakah anak-anak sudah melakukan konfirmasi di akun belajarnya, email akun belajar masing-masing? Sepertinya belum. Oke, yang menjadi ketua kelompok atau kapten di kelompoknya masing-masing itu siapa nih ya? Nadia Zakia, Alvena Nadia, kemudian siapa? Saya lagi. Ajeng, terus siapa lagi satunya? Ana Sinta. Kalian masuk ke ganti akun, masuk ke belajar ID kalian, sudah ada passwordnya di itu. Kalian anu ya Bu Iria ya, konfirmasi ya Bu ya. Jadi seperti ini ya, kalau ada seperti ini, kemudian kalian masuk di klik, kalau apa kelihatan punya Bu Ria ya, Bu Ria klik ini kelihatan nggak? Ini ada fotonya di pojok ini, nah itu klik, nah sebentar. Kalau sudah diklik, kan ini biasanya banyak nih, kalian tambah add aja, kemudian masuk di sini. Ketika sudah masuk, emailnya yang dari Pak Agung tadi, belajar ID itu yang dari sekolah, kemudian next. Kalau punya Bu Ria itu kan diklik. Nama punya Siti Juaria. Di-add guru, biasanya SMK. Nah, ditulis belajar ID. Boleh di-copy. Kemudian next. Next itu kalian harus tahu passwordnya. Nah, setelah tahu passwordnya di next ya, next lanjut. Nah, itu caranya untuk mengetahui. Ini Bu Ria praktekkan dulu ya, punya siswa-siswanya Bu Ria dulu. Bentar. Biar kalian nggak ketinggalan. Jadi harus dikonfirmasi. Oke. Masih Pak Agung? Masih kelihatan ini anak-anak? Gimana Nana, kelihatan enggak? Masih kelihatan di sini. Ini punya siswanya Bu Ria ya. Kelihatan tidak ya? Kelihatan. Oke.
setelah masuk ini, masuk, ini masih muter. Masuk di sini kalau sudah menjadi milikmu ya akunmu, klik di sini, kemudian masuk ke Gmail. Nah, kemudian dari Gmail ini ditunggu. Nah, ini ada Panitia Ki Hajar. Panitia Ki Hajar, klik. Kemudian klik konfirmasi. Kelihatan ya, Nak? Itu baru nanti ada konfirmasi. Nah, kemudian nanti masuknya ke akunmu itu pakai apa? Nah, ini semua ada. Ini masih punyanya siswanya Bu Ria. Jadi nanti anak-anak biar Sabtu itu, bentar. Kalian kalau sudah membuka, ini. Kalau sudah membuka apa? Ganti akun. Berarti kalian nanti dari link yang Bu Ria sematkan tadi, sebentar ya. Dari link yang Bu Ria sematkan di chat, itu ada Ki Hajar ya, itu diklik. Nah, Bu Ria apa sudah? Oke. Nah, ini diklik. Sabtu itu nanti ada pengumumannya, kalian login dulu. Login, silakan melanjutkan. Dia punya, bentar. Ini login, pakai username dan passwordnya kalian ketuanya. Jadi 30 menit menjelang ujian dan masuk Zoom Pak Agung. Jadi anak-anak itu bawa ada laptopnya, ada yang HP-nya itu satu untuk Zoom-nya. Gitu. Kalau Zoom-nya nggak bisa masuk, berarti ya pakai YouTube-nya, masuk YouTube-nya. Nah, jadi besok ketuanya itu satu yang membuka login ini. Nah, ini contohnya punya siswanya Bu ya. Ini login, kemudian ditunggu karena prosesnya itu masuk bareng-bareng se-Indonesia. Kemudian jangan lupa, ini join Telegram. Ketuanya join, di sana ada informasi, pembagian sertifikat, bagaimana caranya, itu di join Telegram. Jangan lupa ikut join Telegramnya. Oke, nah di sini ini nanti namanya, nama gurunya ada, nama siswanya ada. Nah kemudian ini sudah, ini bulan 13 Juni, 1 Agustus, 2 Agustus. Nah ini sudah pernah ini dilakukan uji coba. Kalian juga bisa ngeklik untuk uji coba, latihan. Gitu ya. Jadi besok ada tesnya di sini. Dikerjakan hari Sabtu. Sebelum 30 menit sebelum pelaksanaan sudah ada di sekolah, disiapkan Pak Agung, mungkin sekolah menyiapkan sekolah menyiapkan ini ya, internetnya, jaringan internet, mungkin laptop atau ada HP-nya siswa yang bisa untuk Zoom begitu. Oke. Dari sini anak-anak juga bisa belajar nih, anak-anak juga bisa belajar dari sini. Nah, ini besok ya, SD, SMA. Itu jam 10. SMP, SMK, sekolah Indonesia luar negeri. Itu juga jam, jadi saat ditandingkan sama sekolah-sekolah luar negeri, itu jam 2 sampai jam 4. Jadi anak-anak jam 1:30 sudah siap di depannya laptop ini Pak Agung. Oke. Kemudian link-linknya juga ada ini. Jadi linknya, kemudian ketika anak-anak itu tadi, oh nanti kok nggak bisa masuk ya, maka gurunya yang namanya tersebut itu tadi di dalam akun harus menghubungi pusat bantuan Ki Hajar. Begitu ya anak-anak ya. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya membantu, kalau nggak bisa masuk-masuk ya Bapak. Gitu. Nah sekarang Bu seperti apa sih Bu soalnya? Kalian kan kurang hari ini sama besok. Sabtu jam 2 itu kan sudah
sudah ini ya, Sabtu jam 2 itu sudah apa namanya sudah tanding nih. Jadi soalnya di sini banyak disediakan. Klik Bang Soal, kelihatan ya anak-anak ya. Ini Bapak Ibu guru, semua siswa itu bisa mengakses. Contoh ini Buria ya. Kalian Buria, Siti Juwaria, gurunya SMK 1 Panji, kalian diisi SMP, provinsi mana, kemudian emailnya siapa, jangan lupa emailnya ya. Emailnya itu, saya itu nggak bisa, yang punya akun ID kan cuma satu, Pak umpama. Pak Agung itu yang punya akun ID hanya ketuanya atau semua satu grup? Kita tadi itu mendaftarkan itu hanya kaptennya atau hanya ketua kelompoknya, ada 4 orang. Ada 4 kelompok, per kelompok ada 1 orang. Oke, apakah semua anak punya akun belajar yang Semua ada di anak sini? punya akun belajar, cuman yang diberi password sama Pak Febri itu cuman 4 orang. Oke, masalahnya untuk ngerjakan soal bang soalnya Pak Agung agar anak-anak latihan. Untuk buka aksesnya, bisakah ketua kelompok nanti kita besok pagi nih, anak-anak itu akan mulai latihan di ruang komputer, jadi mulai simulasi, ngerjain, masuk di latihan soal ini, di bank soal ya Bu Ria ya. Kemudian Oke. masuknya itu per kelompok. Oke, Itu lombanya itu kan 1 laptop 3 orang ya Bu ya? ya jadi satu laptop 3 orang karena hanya bisa masuk pakai ketuanya ya, punya akun ketuanya. Jadi di situ ada 20 soal, soal itu langsung dibagi aja, anak 20. Kalau kamu ngerjakan ini nomor ini ya, kamu ngerjakan nomor ini ya, kamu ngerjakan nomor ini, biar satu nggak dibaca per 3, satu nggak dibaca per 3 begitu. Itu tekniknya, biar cepet gitu. Oke siap. Oke. Tapi anak-anak bisa latihan tanpa harus pakai akunnya ketua Pak Agung, maksudnya Bu Ria itu. Jadi anak-anak itu ini di bank soal diklik Siti Juwaria, soal namamu. Ini Bapak Ibu guru juga bisa, Pak Agung tuh bisa juga. Jadi pakai akunnya Pak Agung tuh anak-anak biar nggak bingung. Jadi tidak harus pakai ketuanya yang ini, bank soal. Kemudian asal sekolah, provinsi, pilih SMP. Nah, kemudian ada bank soal biar anak-anak itu latihan. Nah, bang soalnya banyak Pak Agung sampai paket 32 kayaknya tadi. Yuh, mantap ya. Nah, di situ itu tidak ada jawabannya ya. Tapi kalau kalian itu mau, oh ada yang sulit, silakan di screenshot, nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu guru gitu. Nanti kalau memang butuh bantuan Buria di screenshot Pak Agung, nanti mungkin ada waktu kosong saya kerjakan gitu. Kita coba ya paket 1 ya, karena semua oh ini sudah ada jawabannya Buri ya ini. Oke. Kira-kira coba ambil kertas semuanya dulu. Ambil kertas sama pensil. Pulpen boleh. Siap sudah, Bu. Siap sudah. Sudah. Kira-kira tiap soal waktunya 1 menit ya. Ini Buria sudah ada jawabannya. Klik ini tadi. Anaknya Buria. Siswa-siswa yang lain. Nggak tahu ini betul atau tidak ya. Ayah ingin membeli motor seharga 18 juta dengan cara dicicil selama 1 tahun. Dealer motor memberikan bunga 20% tiap tahun. Jika ayah membayar uang mukanya 1.200.000, maka berapa persen angsuran ayah setiap bulan? Oke, coba Buria tunggu dulu ini. Jawabannya A atau B atau C atau D. Kalau kalian punya jawaban, silakan ditaruh di kertasnya. Oh, jawabanku ini. Buria kasih waktu 1 menit. 1 menit ya. Satu menit baru akan berganti soal. Halo, halo. Halo. Kedengaran Pak Agung?
Nggih, sampun dengar Oke, jelas Bu kedengaran, Lili Bu. nggih. Kedengaran Bu Lili, nanti panjenengan memberi penguatan di akhir pertemuan, nggih, Ibu. Terima kasih sudah bisa. Monggo Ibu Siti Juwaria. Oke, baik. Anak-anak dilanjutkan ya. Kalau bisa melanjutkan itu langsung klik saja. Klik soal nomor 2. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Ria, dan ke Bapak Kepala Sekolah di ruang meeting kita. Bapak Muhammad Nur Wahid, selamat datang Bapak. Selamat bergabung Bapak. Monggo Ibu Siti Juwaria dilanjut. Izin melanjutkan Bapak, nggih, kali Pak Agung dan Bapak Ibu guru. Soalnya besok seperti ini. Ini paket 1 hanya berisi 10 soal. Jadi anak-anak bisa belajar Pak Agung pakai akunnya, tidak harus ketua kelompok Pak untuk belajar ya. Oke, untuk Senin, untuk hari bukan Senin ya, Sabtu itu terima kasih Bapak. Untuk hari Sabtu hanya boleh akunnya ketua kelompok untuk login, tapi untuk latihan di bank soal tidak harus. Oke, soal yang kedua anak-anak. Berdasarkan ciri morfologinya, hewan diklasifikasikan seperti diagram berikut. Ini pelajaran IPA kalian ya. Hewan jenisnya vertebrata. Vertebrata itu hewan bertulang punggung. Dibagi menjadi 2, ovipar, vivipar. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Nah, kira-kira hewan bertulang belakang kemudian itu bertelur itu yang P, kira-kira hewan apa? Apa tuna, apa orka, apa penyu, apa buaya. Sedangkan vivipar itu yang melahirkan ini, beranak ini ya. Itu yang Ki, mana yang beranak? Oke, silakan diisi dulu di kertasnya. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah, lanjut ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, saat sedang liburan, seorang penyelam menemukan sebuah anemon laut dan terkena sengatan. Namun saat sekelompok ikan badut berenang menuju ke anemon laut tersebut dan memasuki sela-selanya, ikan badut tersebut tidak mengalami sengatan. Pernyataan paling tepat untuk menjelaskan interaksi antara ikan badut dan anemon laut adalah, nah ini pelajaran IPA mengenai simbiosis. Nah, tapi simbiosisnya yang mana? Karena simbiosis ada 3 ya anak-anak. Sekarang ditambah 4 tambahan itu simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, kemudian netralitas atau netral. Nah, kira-kira yang mana hubungan antara ikan badut dan ikan anemon laut? Oke, silakan dipilih. Sudah dijawab anak-anak yang mana? Oke, ganti soal ya. Jangan lupa dijawab ya, disimpan jawabannya, ditulis. Soal nomor 4. Wayan dan Marta membuat sebuah persegi untuk tugas sekolahnya. Panjang sisi persegi milik Marta ternyata 10% lebih panjang. Jadi punya Marta lebih panjang dibandingkan dengan persegi milik Wayan. Nah, selanjutnya mereka menghitung luas dari masing-masing persegi.
berapa persentase selisih luas persegi Wayan dan Marta? Nah, oke, apa 10%, apa 21%, atau 32%, atau 43%? Silakan dihitung dulu. Sudah dihitung? Sudah selesai belum? Sudah menentukan jawaban? Kalau sudah menentukan jawaban, Budia pindah ya di soal nomor 5. Pada tanggal 24 Agustus 2006, para peneliti memutuskan bahwa Pluto tidak tergolong sebagai sebuah planet. Status Pluto turun menjadi dwarf planet atau planet kerdil. Hal ini dikarenakan Pluto tidak memenuhi syarat-syarat baru untuk menjadi sebuah planet. Menurut para ahli astronomi yang tergabung dalam International Astronomical Union atau Badan Astronomi Internasional memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi sebuah benda langit jika ingin mendapatkan status planet. Salah satu syarat agar sebuah benda langit mendapatkan status planet adalah, jadi dulu anak-anak ada planet itu banyak, ada 9, termasuk Pluto. Nah, kemudian tahun 2006 Pluto itu tidak diakui lagi menjadi planet, ya, dianggap benda langit saja. Alasannya apa ya kira-kira? Oke, silakan dipilih. Apa mengorbit matahari dan arah orbit harus berlawanan? Apakah memiliki bentuk yang bulat? Apakah jalur orbitnya yang bersih? Apakah revolusi berbentuk bulat? Oke. Jawabannya, Bu. Oke. Disimpan dulu. Habis itu nanti kalau sudah ini nomor 5, kalau sudah sampai 10 nanti akan Budia bahas satu-satu jawabannya yang mana. Oke, cewek cantik. Ya, siap-siap, Bu. Oke, tulis dulu di kertas nih langsung jawabannya. Ya, siap sudah, Bu. Oke, kalau sudah lanjut ya. Nah, seorang peneliti menemukan sebuah hewan dan membawanya ke laboratorium untuk dianalisa dengan menggunakan mikroskop okuler. Kemudian, namun ketika diamati, sampel tersebut tidak terlihat dikarenakan terlalu kecil. Bagian apakah pada mikroskop okuler ini yang menentukan ukuran perbesaran pada objek yang diamati? Apakah lensa okulernya? Apakah lensa objektifnya? Apakah mikrometernya? Ataupun diafragma? Oke. Silahkan pilih yang mana. Tulis di kertasnya. Jadi besok tinggal klik ya anak-anak, klik yang mana ya, begitu. Kalau ini, oh kok ragu-ragu ya, makanya jawabannya yang ini. Ya tinggal klik saja. Sudah selesai menjawab? Kalau sudah lanjut ya. Oke, perhatikan teks narasi berikut. Dunia fantasi atau Dufan merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak diminati di waktu liburan sekolah. Para pengunjung Dufan yang berasal dari penjuru daerah, bahkan mancanegara rela untuk mengantri demi merasakan berbagai wahana permainan. Wahana di Dufan pun sangat menarik, seru, dan tentu saja tidak membosankan karena selalu menambah wawasan baru setiap waktunya.
Objek yang digambarkan pada teks tersebut berkenaan dengan apa? Apakah orangnya, apakah waktunya, apakah peristiwa, atau tempat yang dibahas di sini? Oke, silakan dipilih, jawab di kertasnya. Besok baru kalau sudah dapat internetnya, ada perangkatnya, atau malam-malam mau tidur, itu bisa dikerjakan ya. Bisa kalian masuk ke aplikasi untuk latihan. Oke. Sudah menentukan jawaban? Kalau sudah, lanjut ya. Yang 8. Nisa sangat menyukai lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia, khususnya dari daerah Kalimantan. Hal ini disebabkan karena Nisa lahir dan besar di Kalimantan. Akan tetapi, semenjak masuk SMP, Nisa pindah ke Bogor, sehingga menyebabkan rasa rindu dengan kampung halamannya. Nah, oleh karena itu, untuk mengobati rasa rindu Nisa dengan kampung halamannya, maka Nisa selalu mendengarkan lagu-lagu daerah yang berasal dari Kalimantan. Di bawah ini yang merupakan lagu daerah kesukaan Nisa dari Kalimantan. Yang mana anak-anak? Tikanang orang tue, tampuang nan jauh di mato, ayam dan lapeh, dan angin mamiri. Nah, oke, kira-kira pilih yang mana? Oke, kalau sudah menentukan pilihan, kita lanjut soal nomor 9. Nah, dalam upaya menyelamatkan populasi ikan salmon yang terancam punah, para ilmuwan memodifikasi susunan genetika ikan salmon. Metode yang digunakan adalah dengan mengekstraksi gen dari beberapa jenis ikan, kemudian memperoleh bagian gen yang berperan dalam mengaktifkan percepatan pertumbuhan. Bagian dari gen yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ikan tersebut adalah apakah promotor, apakah inisiator, apakah regulator, ataukah operator. Oke. Silakan dipikir-pikir dulu, pilih yang mana. Oke, anak-anak, sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini pelajaran ini sering keluar ini kalau di SMP. Nisa mempunyai uangnya sebesar 1.750.000. Jumlah uang wayan dan uang Marta sama dengan 2/5 uangnya Nisa. Apakah uang wayan 125 apabila uang wayannya 125.000, berapakah uangnya Marta? Apakah 350? Apakah 575? Apakah 615? Apakah 700? Oke, boleh dipikir-pikir dulu. Oke. Anak-anak kalau sudah sampai saat ini akan di pojok sebelah sini karena besok soalnya 20. Kalau ini latihan masih 10. Paket 1 sampai paket 3. Paket yang 4, 5 itu sudah mulai 20. Jadi anak-anak dipastikan dulu, oh mana ya, apa sudah betul? Apa sudah betul jawabannya, dikoreksi dulu. Apakah sudah betul? Oke. Apakah sudah betul jawabannya? Anak-anak bisa mengoreksi. Kemudian nomor 7, oke, kalau sudah merasa sudah, oh ini sudah benar, begitu.
Kalau sudah merasa sudah benar, ini diklik selesai. Selesai. Kemudian apakah yakin? Sudah, iya. Setelah Anda selesai, Anda akan diarahkan ke tahap hasil. Anda masih dapat mengulang kembali. Apakah Anda yakin? Iya, saya yakin. Oke. Oh, hasilnya tadi 100% betul semua. Jadi setelah ujian, nanti anak-anak bisa langsung lihat nilainya. Nanti nilai yang terbaik 20 tiap ini ya, tiap daerah nanti akan maju ke babak intermediate. Gitu. Oke. Buria share stop screen dulu. Gimana kira-kira soalnya? Gampang-gampang? Bu, lumayan. Lumayan kan? Insya Allah besok kalau latihannya sering lah, maksudnya oh nanti di rumah sama ngeklik itu, insya Allah tidak sulit. Yang penting satu tim itu kompak, dibagi saja. Kamu bagian, oh ini ada tim yang pinter banget nih matematika. Kamu matematikanya ya, kalau ada matematika. Aku nanti matematikanya ada, IPA-nya ada, kemudian pengetahuan kayak IPS-nya ada. IPS itu tentang lagu-lagu, adat daerah, lagu, adat, terus apa itu kayak senjata, rumah, baju. Nah, itu ada itu. Nah, itu kalau kalian lihat nanti ya paket-paket selanjutnya seperti itu. Matematika. Oke, Pak Agung, ini sebelum saya lanjutkan membahas soal 10 tadi, apakah ada lanjut atau ada yang perlu disampaikan? Tadi ada D apa lah tadi? Peristiwa ada D mas. Kan jawabannya di sana nanti. Pak Agung? Oke, sambil nunggu Pak Agung ya anak-anak, Buria akan membahas satu-satu mengenai 10 soal tadi ya, paket 1. Besok kalian mengerjakan mulai paket 2, paket 3. Nah, yang sulit ini bisa dicaprikan. Oh, Pak Agung soalnya ini bagaimana ya? Nah, untuk soal yang 1, ayah ingin membeli motor harganya 18 juta dengan cara dicicil selama 1 tahun. Dealer motor memberikan bunganya berapa? Dealer motor itu 20% tiap tahun. Jika ayah membayar uang muka sebesar 1.200.000, maka berapa persen besar angsuran ayah setiap bulan? Oke, seperti ini anak. Jadi dari soal diketahui harga belinya sepeda motornya 18 juta. Kemudian uang mukanya 1.200.000. Bunga pinjaman 20%. Besarnya hutang berapa? Besarnya hutang adalah 18 juta dikurangi uang mukanya 1.200.000 tinggal 16.800.000. Nah, maka total pinjaman selama 1 tahun sebagai berikut. Pinjamnya berapa? 16.800.000 plus ini 16 juta, ini dikalikan dulu. Nah, selesaikan. Ini perkalian dulu ya. 16.800.000 dikalikan 20 dibagi 120% itu kan 20/100. Oke. Nah, ini dikalikan 20 kemudian dibagi 100. Boleh coret-coret, nol-nolnya coret. Nanti berapa hasilnya ini? 3.360. Nah, kemudian ini berapa? Jadi dijumlahkan 6.800.000, 20.160.000. Sekarang besarnya angsuran tiap tahunnya berapa? Nah, berarti 20.160 dibagi 12 karena 1 tahun itu 12 bulan. Tinggal berapa? 1.680 angsurannya per bulan. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya anak-anak. Oke, gampang apa enggak ini? Gampang atau enggak? Atau ya masih bingung? Lumayan. Lumayan ngerti ya insya Allah. Nanti ini ada rekamannya. Anak-anak bisa PPT akan Buria share. Jadi bisa dipelajari berulang-ulang.
Nah, dari hasilnya Bu Ria menganalisa soalnya itu ini tetap cuma angkanya nanti diganti yang 18 jadi 20. Ayah ini diganti namanya Rido gitu, paket yang lain. Nah, persentasenya nanti diganti 20% jadi 10%. Jadi pahami dulu soalnya, cara menyelesaikan soalnya. Ketika diganti nama, diganti angka, kalian tidak bingung. Gitu ya. Lanjut. Berdasarkan ciri morfologinya. Hewan diklasifikasi seperti gambar. Ini hewan. Hewan itu kan dibagi sebenarnya ada invertebrata, vertebrata. Invertebrata itu tidak bertulang belakang. Vertebrata bertulang belakang, ya kan? Ini pasti kalau senang pelajaran IPA itu nyantol ini ya. Jadi ini ada ovipar. Ovipar itu berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar berkembang biak dengan cara beranak. Vertebrata, ovipar yang bertelur. Nah, gitu ya. Kira-kira yang mana itu? Kemudian yang vivipar, beranak itu melahirkan. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Yang invertebrata itu apa? Vertebrata itu orca. Penyu, terus apa? Ada lagi itu cumi-cumi, itu invertebrata tidak punya tulang belakang. Jadi tuna itu punya tulang belakang. Kemudian yang melahirkan vertebrata itu adalah pesut. Jadi jawabannya C. Lanjut ya. Saat sedang liburan, seorang penyelam menemukan sebuah anemon laut dan terkena sengatan. Nah, kalau penyelam menemukan anemon laut biasanya langsung diambil atau langsung disengat itu karena merasa anemon lautnya ada merasa dalam berbahaya gitu ya. Namun saat sekelompok ikan badutnya itu berenang menuju ke anemon laut tersebut dan memasuki sela-selanya, ikan badut tersebut tidak mengalami sengatan. Jadi pernyataan paling tepat untuk menjelaskan interaksi antara ikan badut dan anemon laut itu yang mana? Nah, jadi simbiosis itu ada netralisme, ada parasitisme, komensalisme, mutualisme. Oke. Kalau parasitisme itu yang bagaimana anak-anak? Masih ingat nggak? Komensalisme, parasitisme ini mutualisme itu kan interaksi antara dua makhluk hidup. Kalau parasitisme itu satunya dirugikan, satunya diuntungkan. Nah, seperti apa? Pohon mangga dengan benalu. Kemudian kalau ikan badut, kan ini kalau komensalisme itu satunya untung, satunya tidak dirugikan. Seperti pohon mangga boleh dengan pohon bunga anggrek, bunganya nempel saja di pohon mangga, tapi tidak mengambil makanannya pohon mangga. Kalau parasitisme, benalu itu mengambil makanannya pohon mangga. Itu contohnya. Kalau mutualisme, interaksi dua organisme yang saling menguntungkan. Nah, apakah badut ini ikan badut dan anemon laut itu saling menguntungkan? Tidak. Nah, jawabannya iya. Ada simbiosis mutualisme ikan badut dan anemon laut. Nah, keduanya menjalin hubungan yang saling menguntungkan atau biasa disebut dengan istilah simbiosis mutualisme. Anemon laut selalu diuntungkan dengan keberadaan ikan badut. Jadi ikan badut yang hidup di sekitar anemon laut akan memakan alga dan berbagai hewan invertebrata kecil yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anemone. Begitu pula ikan badut merasa sangat diuntungkan karena mereka mendapatkan makanan dari anemone atau anemon laut. Paham ya? Berarti ini saling menguntungkan. Oke. Lanjut ya, sama mengingat-ingat ini. Wayan. D. Maksudnya tadi. Oh, ini D nih jawabannya. Mutualisme ya. Oke, lanjut ya. Wayan dan Marta membuat sebuah persegi
untuk tugas sekolahnya. Panjang sisi milik Marta ternyata 10% lebih panjang dibanding milik Wayan. Selanjutnya mereka menghitung luas dari masing-masing persegi. Berapa persentase selisih luas persegi Wayan dan Marta? Oke. Ini 32, biar Bunda. Berapa? 32%. 32%. Coba ya, kita hitung bareng-bareng ya. Misalkan panjang perseginya Wayan itu, kan persegi itu kan semua sisinya sama toh? Seret. Nah, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Punya Wayan itu Buria kasih X untuk mempermudah biasanya. Itu guru matematika senangannya sama X ya. Oke. Kemudian ini punyanya Wayan yang sebelah sini. Punya Marta itu X-nya. Nah, X-nya ini ditambahi 10%. 10 itu kan 10 dibagi 100, 0,1. Iya, siap. Lebih panjang 10% kan, 0,1 X. Nah, jadi kalau dijumlahkan adalah 1,1. Itu yang miliknya Marta sebelah sini, yang punya Wayan X. Sekarang dikalikan nih luas persegi itu kan sisi dikalikan sisi toh? Iya, siap. Pinter-pinter. X dikalikan X itu berarti X kuadrat. Nah, ini punyanya Wayan. Punya Marta 1,1 di sini tadi kan hasilnya. 1,1 X dikalikan 1,1 X. Nah, hasilnya 1,21 X. Nah, yang ditanya selisihnya. Punyanya Marta 1,21 X kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka hasilnya 0,21 X kuadrat. Ya kan? Kemudian, kemudian persentase selisihnya berapa? 0,21 kan 21/100 toh? Ya. Hasilnya 21%. Oke. Kalau kalian jawab kemudian salah berarti sudah mikirnya jalan. Oh, berarti kesalahanku di sini. Oh, kurang saya di sini. Hanya perlu latihan kok. Besok soalnya ya kayak gini-gini saja. Hanya angkanya diganti, namanya Wayan diganti Dina, kayak gitu-gitu. Jadi jangan khawatir ya. Ya. Oke. Seorang peneliti menemukan sebuah hewan dan membawanya ke laboratorium untuk dianalisa dengan menggunakan mikroskop okuler. Namun ketika diamati, sampel tersebut tidak terlihat dikarenakan terlalu kecil. Bagian apakah pada mikroskop okuler yang menemukan ukuran pembesaran pada objek yang diamati? Oke, ini jawabannya adalah salah ini okuler. Oke, kurang tepat ini. Yang benar itu lensa objektif. Oke, lensa itu ada lensa objektif, ada lensa okuler. Lensa okuler itu yang paling dekat dengan mata. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan benda yang diamati. Ya kan? Pernah lihat mikroskop nggak anak-anak itu? Pernah. Oke, kalau belum pernah kapan-kapan Buria lihatkan gambarnya. Jadi di situ ada diafragma yang untuk membesarkan, mengecilkan, kemudian ada lensanya, lensa yang bagian untuk mengamati bendanya itu objektif, yang dekat dengan mata itu okuler. Jadi jawabannya yang itu ya. Ini kayaknya kurang tepat ini kayaknya. Lanjut ya. Iya. Soal nomor 5. Pada tanggal 24 Agustus 2006, itu kalian sudah lahir belum ya? Belum ya. Dulu waktu SD itu Buria itu disuruh menghafal 9 planet. Yang terakhir itu Pluto. Ketika Buria kuliah, nah Pluto itu tiba-tiba hilang nih. Benar kayak ini. Jadi para peneliti memutuskan bahwa Pluto tidak tergolong sebagai sebuah planet. Status Pluto turun menjadi dua planet atau planet kerdil. Hal ini dikarenakan Pluto tidak memenuhi syarat-syarat baru untuk menjadi sebuah planet. Menurut para ahli astronomi yang tergabung dalam International Astronomical Union atau Badan Astronomi Internasional memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi dari sebuah benda langit jika ingin mendapatkan status planet.
salah satu syarat agar sebuah benda langit mendapatkan status planet itu apa? Oke, Bulia buka ya. Jadi Pluto dulu, Pluto itu dulu sebuah planet, kemudian tidak ada. Sekarang planet itu hanya sampai Neptunus. Pluto itu kehilangan predikat ya, karena ukurannya berubah atau kadang lebih kecil. Jadi tidak disematkan lagi itu Pluto. Kriteria disebut planet itu harus dipenuhi untuk menjadi sebuah planet, itu harus punya lintasan. Lintasannya harus bersih. Dari apa? Dari benda-benda langit. Betul Begitu. Jadi ketika mengorbit mengelilingi matahari, dia lintasannya punya orbit sendiri dan harus bersih. Pluto itu tiba-tiba masuk ke orbitnya Neptunus. Nah, itu dulu heboh zamannya Buri kuliah itu. Dibahas karena Buri kuliahnya fisika ya, bahas kayak gini-gini nih. Alasan Pluto tidak lagi disebut planet, Pluto masih memenuhi syarat pertama dan kedua. Berbentuk bulat, juga mengorbit pada matahari, namun Pluto ini tidak memenuhi syarat dari sebuah planet. Syarat ketiga, Pluto tidak mampu membersihkan lingkungan orbitnya dalam ruang hampa. Oleh karena itu, Pluto akhirnya kehilangan predikatnya sebagai planet terkecil dalam tata surya. Nah, jadi ini yang mana? Maka jalur orbit yang bersih syaratnya, yang Pluto tidak punya. Gitu. Oke, lanjut ya. Harus bersih. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa salah. Oh ini tadi salah, ini sudah ini. Kan harus Aduh, ya Allah. Lensa. Oke, lanjut ya. Dunia fantasi, Dufan merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak diminati di waktu liburan sekolah. Para pengunjung Dufan yang berasal dari penjuru daerah bahkan mancanegara rela untuk mengantri demi merasakan berbagai wahana permainan. Wahana di Dufan pun sangat menarik, seru, dan tentu saja tidak membosankan karena selalu menambah wahana baru setiap waktunya. Ini kalau kalian merasakan ini yang diomongkan apa sih? Peristiwa. Bukan. Masa yang diomongkan berkali-kali. Dufan. Kemudian apa lagi? Para pengunjung Dufan lagi, ya kan? Mengantri demi merasakan berbagai wahana. Wahananya apa? Wahananya di Dufan, ya kan? Berarti mana? Tempatnya itu yang disampaikan. Di mana-mana tempatnya kan? Tempat. Berarti tempat. Pokoknya kalau di dalam setiap kalimat dia disebutkan lagi. Kemudian ada kalimat yang kalimat setelahnya itu menguatkan lagi. Yang dikuatkan apa? Tempatnya. Oh ini tempat. Dalam sebuah paragraf kok sampai 3 kali disebutkan itu tempatnya, maka itu tempat. Biasanya kalau orang kan disebutkan, Rini adalah anak yang cerdas. Rini juga sering membantu teman-temannya di kelas. Nah, selain membantu teman-teman di kelas, Rini senang membantu orang tuanya di rumah. Berarti disebutkan adalah orangnya. Karena disebutkan beberapa kali pada setiap paragraf. Gitu ya anak-anak ya? Ya. Nah, minimal sudah terbuka ini. Ya, sip lah. Memang aslinya anaknya pinter-pinter yang dipilih ini. Oke, lanjut ya. Nisa sangat menyukai lagu-lagu daerah. Nah, khususnya daerah Kalimantan. Oke, biasanya anak-anak kadang Kalimantan, kadang Sulawesi, kadang Papua. Nah, minimal anak-anak sudah ada gambarannya. Di mana ya lagu daerah Kalimantan itu ya? Tikanang Orentue itu Kalimantan Barat. Kampung Nan Jauh di Mato, Sumatera Barat. Ayam dan Lepeh, Sumatera Barat. Angyang Mamiri, Sulawesi. Nah, jadi besok ampar-ampar pisang itu dari mana ampar-ampar pisang itu? Yes. Ampar-ampar pisang itu dari Kalimantan. Ya, minimal anak-anak tahulah ya. Sudah mulai dibuka-buka itu apa ya. Jadi dibagi saja. Saya kira Iya, nanti dibagi aja yang untuk kelompok Bagum, ada yang pintar matematika. Oh, belajarnya matematika ini. Ada yang pintar ini. Jadi ketika soal itu 20, langsung dibagi per tugasnya. Jangan besok satu anak ngerjakan 3 anak ini ngerjakan 1 soal ini. Nah, kan akhirnya waktunya kurang itu nanti. Ya, siap.
Ya, siap. Siap ya? Nomor 9. Dalam upaya menyelamatkan populasi ikan salmon yang terancam punah, para ilmuwan memodifikasi susunan genetika ikan salmon. Metode yang digunakan adalah dengan mengekstraksi gen dari beberapa jenis ikan, kemudian memperoleh bagian gen yang berperan dalam mengaktifkan percepatan pertumbuhan. Bagian dari gen yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ikan tersebut adalah, nah ini bisa ya, nanti dibaca-baca lagi, ini jawabannya adalah promotor. Dalam gen itu ada namanya promotor. Ini sudah diajari belum ya kalian ya tentang genetika? Kayak belum, ini kelas 3 ini kayaknya. Ini kelas berapa sih ini? Kelas 3. Ini kelas 3. Itu nanti semoga belum berarti ya, bentar lagi. Jadi promotor atau dalam genetika itu wilayah DNA yang mengarah ke inisiasi transkripsi dari gen tertentu. Jadi promotor ini terletak di dekat lokasi awal transkripsi gen. Nah, nanti kalian akan mengenal kromosom, fenotip, genotip. Nah, itu. Oke, lanjut. Nisa mempunyai uang sebesar 1.750.000. Jumlah uang Wayan dan uang Marta sama dengan uang Nisa. Oke, apabila uang Wayan 125, berapakah uang Marta? Gitu ya. Jadi uang Martanya 575 dari mana? Oke, hitung berapa 2/5 dari uang Nisa, 2/5 dari 1.750.000. Nah, itu dapatnya 700. Jumlah uang Wayan dan uang Marta sama dengan 2/5 uang Nisa. Uang Wayannya 125, uang Martanya dicari, uang Nisanya tadi ketemu 700 di sini. Kan gitu. Jadi uang Wayan ditambah uang Marta sama dengan 700 uangnya Nisa tadi. Nah, berarti yang mana ini uangnya? Oh, taruh sini dah. Kemudian ini loncat ke sana, melewati sama dengan. Kalau di sini positif meloncati ya, melewati ini ya, melewati sama dengan, maka menjadi negatif. 700 dikurangi 125, hasilnya 575. Oke. Jangan lupa nanti hasilnya dilihat, biar kalau latihan, oh ternyata aku sudah 100. Nanti pindah lagi pakai selanjutnya. Oke. Pokoknya anak-anak ya, yang tidak berani melakukan apa-apa, jangan mengharapkan apa-apa. Jadi tidak boleh tidak berani, harus berani. Berani mencoba hal baru, senang belajar ya. Nah, itu. Oke, untuk pembelajaran malam ini, mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Tapi ini anak-anak insya Allah nanti berkolaborasi, sering mengerjakan soalnya, itu nanti terbiasa. Sabtu itu kalian bertanding jam 14, jam setengah 2 sudah ada di sekolah depan laptop ini. Jadi kalau jaringannya kurang apa, Bapak Ibu guru pendampingnya juga harus ada di sekitarnya. Nanti kalau anak-anaknya memerlukan bantuan, Bapak Ibu gurunya yang akan menyampaikan ke pusat. Linknya sudah ada ya Pak Agung ya. Jadi nanti anak-anak jangan bingung ya. Yang penting belajar. Pak Agung ini sudah ada kembali ke ruangan. Siap, hadir. Monggo silakan Pak Agung, saya kembalikan kepada Pak Agung. Mungkin anak-anak butuh tambahan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Silahkan. Oke, terima kasih. Izin, mungkin Bapak Nur Wahid bisa memberikan skapur siri, lalu setelah Bapak Nur Wahid diberikan penguatan motivasi oleh Ibu Lili Sriwahyuni. Dimohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nur Wahid, berkenan untuk memberikan skapur siri Bapak dan motivasi Bapak. Izin Bapak Nur Wahid. Cek Bapak Nur Wahid.
Ya, Siap Bapak, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semua. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM ini. Silakan diikuti dengan baik. Siap. Asah kemampuan kalian untuk meraih masa depan. Ya, Ya. tetap Ya, Pak. semangat. Terus belajar. Siapkan diri kalian dengan baik. Siap. Nah, ini karena saya masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan, maka saya kira cukup itu dulu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ikuti bimbingan ini dengan baik, ikuti Ki Hajar STEM dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Itu Iya. saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing-pembimbing semuanya. Oke, siap Bapak, terima kasih kepada Mbak Nur Wahid, kemudian kepada Ibu Lili Sri Wahyuni, dan dilanjutkan motivasi oleh Bu Haja Masyani. Monggo Bu Lili Sri Wahyuni. Cek Bu Lili. Silahkan Bu, sudah di-unmute, ditekan anunya, ditekan tombol speakernya sudah. Coba cek suara Bu. Sudah kedengeran Pak Agung? Wih, Siap. masuk siap. suaranya masuk. Sudah kedengeran? Siap, Bu. Sudah. Masuk. Iya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Kalian itu sudah bersyukur, sudah Pak Agung sudah memberikan beberapa tim kayak menggali potensi tentang Bu Guru tadi lihat tentang beberapa ada peningkatan numerasi, cara berhitung bagaimana itu mungkin lebih ditingkatkan lagi Pak Agung, juga anak-anakku, karena dengan adanya ini bisa diperluas dengan teman-teman yang lain, bisa bercerita dengan teman-teman yang lain manfaatnya yang dilaksanakan pada hari ini. Karena ini Bu Guru lihat ini sangat baik sekali untuk potensi-potensi meningkatkan intelektual yang ada pada diri kalian. Ya, terima kasih Pak Agung, semangat belajar. Bukan belajarnya hanya bukan seperti ini Zoom, tapi setiap hari. Ingat Bu Guru, belajar sebentar tapi sering. Kayak gitu. Terima kasih Pak. Bu, Oke, terima siap. kasih. Yang selanjutnya adalah kepada Ibu Haja Masyani. Pada beliau, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah bisa mengikuti dengan baik, dan ini betul-betul luar biasa ya. Tadi Bu Guru juga begitu buka HP langsung kaget juga. Wah, saya harus bergabung. Nah, iya sudah anak-anak, tinggal supaya lebih berhasil lagi karena lebih banyak lagi belajar ya. Di sekolah, mumpung masih ada besok, mungkin ada kesulitan, yang lain bisa kita belajar bersama ya. Itu sudah ada Ajeng, Lisa itu, kemudian juga Sinta, dan siapa satunya? Siapa satunya tadi? Iya sudah. Betul, mudah-mudahan 12 orang. sukses ya. Iya, mudah-mudahan sukses ya, sukses. Terima kasih Pak Agung sudah membimbing anak-anak dengan baik beserta Ibu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sambil pacaran online, Bu. Iya. Ini layarnya 2 tapi orangnya serumah. Betul Pak. Kaget tadi begitu lihat saya. Ternyata Jadi nyonya. kepada
ibu-ibu pendamping dan Bapak Kepala Sekolah, saya menyampaikan bahwasannya untuk kegiatan seleksi nasional ini akan dilaksanakan 3 tahap sampai dengan tahap keempatnya proyek Ibu Ria. Oke. Dan kami membutuhkan masukan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, karena pada hari Sabtu itu kita akan bersamaan, anak-anak akan melaksanakan pertandingan perempat final. Kalau anak-anak menang sepak bola itu hari Sabtu itu lolos ke final, yang gagal ya kalau kalah kita akan main di 3-4, dan itu bersamaan Bu dengan kegiatan seleksi nasional Ki Hajar STIM. Jadi kami membutuhkan petunjuknya Bapak Kepala Sekolah besok untuk memberikan arahan siapa yang akan mendampingi ke stadion, siapa yang mendampingi ke sepak bola. Saya besok nggak ikut ke stadion karena saya mau mengawal yang Ki Hajar STIM ini, dibantu Bu Erwin, Bu Haji Masyani, Bu Rika, dan Bu Erwin. Mungkin saya juga butuh petunjuknya dari pembina OSIS, dari kesiswaan Pak Nur Hadi. Kira-kira siapa yang akan memecah tenaga kita yang akan mendampingi anak-anak kita, karena sama-sama berjalan kegiatan itu jam 2 Ibu. Nah, untuk yang hari Sabtu bahkan hari Jumat, saya juga tadi sudah di grup sudah menyampaikan, anak-anak hari Jumat yang 12 orang ini latihan full dari pagi itu di lab komputer menggunakan Google Chrome, ngerjakan didampingi oleh Bu Masyani, oleh Bu Rika, oleh Bu Erwin. Karena kalau mereka hanya mengerjakan, nanti korektor dan pembimbingnya nggak ada gitu loh Bu. Gitu. Nanti kita menunggu keputusan dari Bapak Kepala Sekolah untuk besok. Petunjuk Bapak. Ini Pak Agung, untuk kegiatan ini sarana itu silakan digunakan. Siap. Bisa menggunakan laptop, Chromebook itu tersedia. Besok mungkin anak bisa coba. Sebenarnya kalau ingin belajar di sekolah itu enak, tapi kalau di rumah mungkin anak-anak lebih enjoy kalau menggunakan laptop mungkin ya. Siap. Enak mana, pakai laptop atau pakai Chromebook? Di Chromebook hanya untuk open saja Bapak, kan tidak ada penyimpanannya. Mungkin anak-anak difasilitasi berkelompok, mungkin mohon izin kalau berkenan setiap kelompok dibawakan Chromebook satu-satu, mungkin kalau berkenan Bapak. Ya, silakan nanti satu kelompok itu mulai besok diperkenankan membawa satu Chromebook. Siap Pak. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau ada semacam Latihan. link atau password dan seterusnya silakan dengan Pak Ivon ya. Siap Bapak. Kemudian ya biasalah normal dicatat siapa yang bertanggung jawab membawa. Siap Pak. Ya. Untuk yang sepak bola itu kan ada pembina sepak bolanya. Saya Pak. Kemudian dari sekolah itu kan Pendampingan. bisa dilimpahkan ke Pak Imam. Oh siap. Ya. Nah, terus pembina dari luar ada apa enggak? Ada 3 Bapak. Nah, itu kan bisa dimintai tolong juga. Siap Pak, siap. Dari sekolah mungkin Pak Imam, besok diajak rebuk untuk mengawal anak-anak pada hari Sabtu itu ya pelaksananya ya. Ada Bu Lili juga, Bu Lili Sri juga, dan Pak Nur yang sering ke lapangan Bapak. Ya, saya kira itu untuk Siap. terkait dengan pelaksanaan sarana. Syukur-syukur kalau pelaksanaannya bisa di sekolah, itu terkait dengan internet kan enggak repot itu ya. Oh siap Pak. Ya, dan kalau harus hanya hidup 4 itu jam berapa saja kan bisa. Siap. Kecuali kalau 3 lab harus hidup, maka akses yang di TU barangkali bisa diminimkan. Tapi kalau hanya untuk
Mbak, yang Empat ibu kelompok dimatikan. dan hanya satu yang ini, saya kira tidak perlu itu. Jadi kapan saja bisa menggunakan itu. Itu aja saya kira. Siap Bapak, terima kasih pencerahannya dan petunjuknya. Izin kami tidak lanjuti besok Bapak. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dan anak-anakku sekalian, kalian sudah mendengarkan bahwasannya setiap kelompok akan difasilitasi Chromebook, ya. Kalian akan belajar bersama di sekolah pada jam sekolah. Kemudian pada saat kalian pulang, kalian akan dibawakan Chromebook ke rumah kalian masing-masing. Tapi nanti akan didata oleh Pak Ivon karena di Chromebook itu ada nomor peminjamannya, foto yang minjem itu siapa, agar kalian turut menjaga dan bertanggung jawab pada Siap. Chromebook yang kalian bawa pulang. Ya, Siap. jual ping, cong. Ah, Jual dikit was. bukan punya saya, Ya, Pak. jadi jadi kalian tetap belajar berkelompok. Jadi manfaatkan waktu kalian selama kalian mau megang Chromebook bilang mengerjakan soal-soal modul tersebut. Mungkin saja Buria besok punya waktu malam hari untuk bimbel. Tapi kalau saran saya, Buria kan juga pegang SMK Panji, itu keluar 14 tim. Ya, jadi kasihan Buria. Sekarang pegang 4 tim yang saya bikin. Nanti mesin-mesin yang SMK 1 Panji sama yang beberapa bimbel lain gitu ya. Jadi besok kalian belajar mandiri, jawabannya jangan nyari di internet, tapi dikerjakan. Nanti akan ada trik-trik dari Buria juga. Kalian udah kerja bareng kelompok 6:30, kalian di rumah atau setelah ngaji jam 7 TET kalian mulai. Nanti kalian tulis jawabannya, kalian kirim ke Pak Agung, dan ke Buria nanti akan dikoreksi. Misalnya kalian ngerjakan paket 1, paket 2, paket 3, dan sampai banyak paketnya. Kalian tulis, kalian kerjakan. Minimal lah, kalian duduk nongkrong gitu ya. Nongkrong bareng sambil ngopi-ngopi gitu ya. Sambil minum es teh jeruk di situ gitu ya. Kalian bisa ngerjakan 1,5 jam misalnya. Karena kalian ngerjakannya besok itu 20 soal, itu 90 menit. Bayangin, 20 soal 90 menit. Jadi kalian 1,5 jam minimal kalian ngerjakan lebih dari 20 soal. Itu mungkin petunjuk dari saya. Mungkin ada masukan dari Buria, Bu? Karena anak-anak besok akan difasilitasi per tim itu Chromebook akan dibawa pulang. Silakan Buria. Triknya mengerjakan. Oke, terima kasih Pak Agung. Anak-anak ini kan besok sudah punya sendiri-sendiri ya. Punya sendiri-sendiri ya Pak. Ini ada 22 paket, satu paket latihan. Sebenarnya ada beberapa soal kalau kalian copy begitu ya, untuk soal-soal yang mudah menghafal seperti adat, baju, mulai lagu-lagu itu sebenarnya kan butuh dihafal saja. Di Google tuh banyak anak cerah langsung jawabannya ini, jawabannya ini. Nah jawaban-jawaban itu siapa tahu besok soal itu kadang mirip-mirip ketemu. Jadi kalian cari jawabannya dulu. Begitu. Sebenarnya matematika juga iya, banyak di Florence, di kemudian di apa itu kayak Brandly ya, itu kan sebenarnya banyak. Nah, kalian bisa membandingkan ya, bisa membandingkan. Kemudian baru kalau di Brandly tidak ada, di Florence tidak ada, di Robot Guru tidak ada, di foto aja kirim ke Pak Agung. Nah, ini teman-teman yang lain juga ya, kalau ada Pak Agung, ada grupnya ya. Jadi kalau ada grupnya itu kalian sudah pakai 1, saya sudah nanti pakai 1 kan sudah Buria share nanti jawabannya, cara-caranya sudah Buria share. Nah, pakai 2 itu hampir mirip-mirip, hanya namanya yang dirubah, hanya angkanya yang dirubah begitu. Sebenarnya kalau kalian mantap itu di paket 1, nanti paket-paket selanjutnya hampir hanya pengembangan saja. Jadi kalian belajarnya saling nih, satu paket, ini yang sudah jawaban yang benar ya. Ini jawaban yang benar paket 2 ini. Saling belajar, saling melengkapi. Bagaimana 1 sampai 22 paket itu selesai dikerjakan dalam waktu 1 hari. Jadi saling melengkapi. Dibaca-baca lagi, jawabannya ini. Nah, nanti soal-soal itu hampir mirip keluarnya. Jadi jangan pusing sendiri, pusing bersama-sama timnya, dibagi belajar paketnya.
yang benar, oh yang soal ini benar, diingat-ingat. Jadi temannya juga bisa saling, kalau bisa di screenshot kemudian di share di grup. Nah, jadi temannya saling belajar. Oh, untuk soal nomor 7 jawabannya B. Berarti teman-temannya yang lain sudah tahu jawabannya B. Besok kan ada berapa sih Pak Agung siswanya, banyak ya? Kita ngirim 4 tim, Bu. 4 tim 4 itu kali 3, 12. ya 12. 12 anak itu saling berkolaborasi anak-anak. Jadi saling berkolaborasi, mana yang ngerjakan paket yang mana, kemudian jawabannya kalau sudah menemukan yang benar di-share agar temannya ikut belajar. Oke, Itu Pak terima Agung. kasih. Terima Jadi kasih Bu Ria. itu tips dan triknya ketika kalian belajarnya. Tapi ketika ujiannya hanya satu yang bisa login, kemudian satu ini dalam 90 menit itu dibagi. Oh, matematika ini bagian ini kamu bagian ini. Kalau selesai bisa saling. Jangan sampai satu soal dikerjakan 3 orang, 2 soal, kedua 3. Nanti waktunya nggak nutup. Jadi dibagi, berkolaborasi. Berarti Itu Pak Agung. ya, jadi triknya itu, jadi di 90 menit itu kan 20 soal. Nah, berarti buka dulu soalnya apa. Jadi orang pertama ngerjakan soal ini, orang kedua ngerjakan nomor ini gitu ya Bu ya. Jadi menghemat waktu ya Bu ya. Apakah ini Bu Ria mau tanya, apakah besok itu saat hari Sabtu jam 2 besok itu kamera dihidupkan 360 derajat? Baik, yang itu belum informasi pastinya belum ada Pak Agung, tetapi anak-anak akan membuka Zoom. Jadi membuka Zoom, memastikan Zoom, bahwa kondisi kita itu bertiga. Ada kelihatan Zoom-nya panitia. Gurunya juga ada. Oh, gurunya ada? Gurunya ada. Jadi kalau anak-anak punya nggak bisa masuk, nggak bisa login atau apa, gurunya bisa menginformasikan di link yang sudah di-share itu. Kan ada link yang pertama kali masuk akunnya, kan biasanya ada linknya itu. Jadi gini Bu Ria, ketika saya memasukkan yang Bu Rika, itu sepertinya Bu Rika hari Sabtu itu izin ke Jember, ada acara keluarga. Nah, akhirnya kita hanya bertiga dari berempat. Nah, jadi Bu Haja Mas Yani itu mungkin apakah nanti menghandle 2 tim, karena posisi di awal yang kita daftarkan itu awalnya Bu Rika. Di timnya siapa ya Bu Rika ya? Timnya saya. Nah, ternyata Bu Rika kayaknya ke Jember deh, hari Sabtu. Kalau besok mungkin bisa mendampingi. Nah, jadi hari Jumat bisa mendampingi. Sabtu ini berarti tidak apa-apa ya Bu Ria, Bu Haja Mas Yani pegang 2 tim. Tidak apa-apa Pak Agung, karena ada memang satu guru itu bisa pegang 5 tim. Yang penting di situ ada guru yang hadir di sampingnya. Jadi kalau ketika anak-anak itu punya masalah, gurunya ada di situ, pendampingnya ini gitu. Sebenarnya yang Pak Agung yang melaporkan tuh, yang melaporkan ternyata kelompoknya Naya Pak Agung, nggak apa-apa, yang penting di situ kelompoknya Bu Rika ini ya nggak bisa karena apa, nggak bisa login gitu kan, bisa disampaikan. Nah, kalau butuh foto ya nggak apa-apa Bu Marsiani di foto. Yang penting anak-anak itu ada pendampingnya gitu. Taunya panitia ada pendamping. Oh gitu. Bagaimana dengan ini? Seperti SMP 3 Besuki. SMP 3 Besuki itu dia ngeluarin 10 tim, pendampingnya hanya 3. Berarti satu tim ini ngeluarin, satu guru ini pegang 3 tim. Nah, gimana Zoom-nya dia? Apakah harus berpindah Pak Bayu ini? Ya, di sekolahnya SMK Panji juga melakukan itu. Jadi satu guru itu sampai 10, satu guru. Karena siswanya banyak ya. SMK Panji keluar berapa tim Bu? SMK Panji? Ada berapa tim ya? 25 tim atau mungkin 25 tim ya? Ya. Oke. Nah, jadi yang penting dalam satu ruangan. Jadi dalam satu ruangan itu kami, saya pegang 3 tim. Kemudian Pak Adit pegang 5 tim. Kami jadikan dalam satu ruangan. Gitu. Oke, kami difasilitasi lab dan Chromebook besok itu di lab baru. Jadi sekalian simulasi, langsung 4 tim ini didampingi oleh pendampingnya masing-masing. Langsung kerja. Jadi pagi itu, Jumat pagi itu kita ngerjain
soal, ngerjain, nanti pulang mereka kerja mandiri di rumah. Pagi Sabtu itu juga ngedrill mereka. Ya, ini adalah pengalaman pertama kami di Ki Hajar STIM yang sejak diluncurkan mulai 2001-2002 ya Bu ya. Ya, Ya. begitulah Bu. Terima kasih bimbingannya Ibu ya. Sama-sama Bapak. Tapi saya lihat Bapak, meskipun ini yang pertama, anak-anaknya, Bapak Ibunya yang mendampingi semangat semua Bapak. Jadi eman-eman nih, anaknya lari nih Pak Agung. Pak Agung tuh punya mutiara-mutiara ini ya. Insya Allah lah. Kalau ternyata tahun ini nggak bisa, tahun depan. Tahun ini nggak bisa, tahun depan. Sampai tembus provinsi. Ketemu presiden loh Pak, ini yang sampai ke pusat. Oke, alhamdulillah Kendit ini banyak mutiara-mutiara terpendamnya yang berbakat. Kita tahun ini di Semada keterima 5 orang, di Semasa 5 orang. Jadi ini motivasi buat adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, tetap semangat. Carilah prestasi baik akademik maupun non-akademik di level kabupaten, provinsi, dan kita ingat kita ikut seleksi Ki Hajar STIM levelnya ini level nasional. Monggo step-stepnya disampaikan Bu, mulai dari basic, intermediate, dan sebagainya, mohon dijelaskan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Jadi anak-anak besok Sabtu kita akan mengikuti, kita akan bertanding ya. Nilainya kalian bisa langsung lihat semoga ya. Jadi bisa nanti nilai itu akan di-ranking. Nah, 20 terbesar, nah, kemarin itu setiap kabupaten begitu, tapi tidak tahu ini nanti ada perkembangannya bagaimana. Nah, 20 terbesar akan ikut yang level intermediate. Nah, nanti di level intermediate ditandingkan lagi provinsi, di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu hanya diambil 20 terbaik juga. Nah, ada yang 20, ada yang 2, nah ada yang 3, tiap provinsi itu sudah punya sendiri-sendiri. Nah, itu kewenangannya provinsi. Nah, setelah itu kalau sampai meluncur ke nasional, maka anak-anak harus punya proyek tentang lingkungan. Nah, jadi bagaimana membuat proyek, membuat alat atau media yang mempermudah ini ya, mempermudah kegiatan kita. Nah, mempermudah kegiatan kita. Contoh, menemukan alat untuk mendeteksi apakah di dalam bakso itu ada formalinnya atau tidak. Nah, itu kemarin pakai yang namanya tusuk gigi, ditusukkan ke kunyit, kemudian ditusukkan ke bakso pentol. Kalau ternyata pentolnya dari tusuk gigi tadi yang dari kunyit ke bakso warnanya hitam pekat, berarti ada formalinnya. Nah, itu ada hal-hal sederhana tapi dia pemenangnya Pak, kayak gitu. Nah, ini kalau kita sampai ke level nasional itu kita akan berangkat ke Jakarta. Nah, memamerkan produk kita kepada Pak Menteri, kepada semuanya hadir di sana. Itu luar biasa itu senangnya nanti Pak Agung. Nah, begitu. Semoga anak-anak kita lah kalau tahun ini sampai mana, tahun depan. Ini yang kelas 11 itu kalau bisa diikutkan Pak Agung, kelas 11. Minimal tahun depan bisa tanding lagi. Oh, siap. Terima kasih pencerahannya Ibu Siti Juwaria. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan disampaikan ke orang tua pertemuan kita hari ini ya anak-anak ya, agar orang tua kalian juga termotivasi untuk mensupport kalian ya. Kita berdiri teguh sampai hari ini tidak hanya karena Bapak Ibu guru di sekolah. Ingat, ada doa Bapak Ibu kalian. Kalian adalah siswa-siswa terpilih ya dari kelas 7, 8, 9. Mungkin kelas 7 belum ada karena belum diadakan tes diagnostik baik minat belajar ataupun kayak belajar dan sebagainya. Kita belum nyampe ke itu. Jadi kalian yang di 8, 9 adalah siswa terpilih. Kita akan evaluasi tahun 2024. Tahun depan semangat. Kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan kita bersama-sama, marilah kita membaca surah
Lah, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah kami mendampingi anak didik kami. Izinkanlah anak didik kami menjalani, melaksanakan pelaksanaan seleksi Ki Hajar STIM, baik di tingkat basic, intermediate, ataupun di level selanjutnya. Jika engkau memberi pintu hidayah, keterbukaan hati dari siswa-siswa kami, ya, adalah rizki kami. Jika kami tidak diberi kesempatan lolos, maka perkuatlah dan mudahkanlah jalan kami di level selanjutnya, di tahun selanjutnya. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ini amal jariah kami yang akan Engkau jadikan saksi untuk kami bahwasannya kami belajar mengikuti semua kegiatan itu hanya karena Engkau ya Allah. Lillahi ta'ala, hanya Engkau ya Allah. Hanya karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa semua guru ngaji kami, dosa guru SD, guru TK, guru SMP kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Semoga malam ini menjadi malam yang start kami menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Gimana cara keluarnya Pak Agung? Live meeting. Live meeting, pencet live meeting. Iya, kalian baru pakai Zoom ya. Live meeting, live meeting. Leave tuh tulisannya live. Ya sudah Pak, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum.